Nah, jadi Pak Mehmet ini tinggal di sini itu udah berapa lama sih Pak Mehmet? Biasa bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Biasa nak? Indonesia. Bahasa Indonesia bisa, Oh, bahasa bisa. Sunda bisa, Oh. orang Sunda mah. Mantep. Jadi Pak Mehmet di sini tuh tinggal udah berapa lama sih Pak Mehmet? Nih saya sebetulnya di sini Hmm. belum lama, Heeh. belum lama di sini. Iya. Pertamanya saya disuruh kerja kan di sini, Kerja kerja terus bikin lobang, lobang. mau nanem duren. Kan. Oh iya Oh, ya. pas udah udah beres Hmm. ya nanamnya duren, Mm-mm. nanem pohon jamu. Mm-mm. Ya saya disuruh ngurusin Kebun. di Suruh sini. jaga. Ya, di Oh. sini. Sama, Jadi awal mulanya itu kan tadi saya di depan ya, di depan itu lihat ada bibit-bibit pohon durian yang baru ditanam. ya, Masih kecil-kecil pohonnya ya, juga Pak ya. ya, Nah, mungkin dulunya Bapak itu disuruh nanam di sini ya Pak ya. Iya. Disuruh nanam duren. ya. Terus sama pemiliknya disuruh jaga juga sekalian. Iya. Oh, gitu. Itu sistem kerjanya digaji per bulan atau sistem persentase dari hasil panen gitu Pak? Sekarang saya digaji Digaji per bulannya berapa per Pak? bulan 1.800.000. 1.800.000 itu bersih Pak? Iya. Oh, lumayan besar 1.800.000. juga lah teman-teman. Menggarap tanah di sini berapa, luasannya berapa sih Pak? Ini katanya 2 hektar. 2 hektar, wis. Kata saya kan dibilang di awal itu kayak gitu teman-teman. Kalau di Jatinunggal itu para pemilik yang punya tanah itu paling minimal itu 1 hektar apa ya? Iya. Benar nggak Pak? Iya, iya. 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, bahkan ada yang punya 10 hektar katanya Pak ya. Juragan tanah semua di sini. Tapi bos-bosnya itu bukan orang sini asli ya Pak ya? Iya, bukan. Orang mana sih Pak? Ini sebetulnya yang punya tanah pertamanya kan Bapak kalau nggak salah jenderal. Oh, jadi ini lahan TNI itu kayak gitu Pak? Iya, mungkin Oh, ini jadi bekas pensiunan para TNI mungkin di sini ya Pak ya? Kebanyakan ya? juga. Oh, gitu. Cuman ini yang nanam duren itu kan ngontrak. Oh, di sini tuh kontrak. Nah, dikontrak tuh. Dikontrak selama kalau nggak salah 30 tahun katanya. 30 di kontrak dalam jangka waktu 30 tahun. Oh, Bapak juga kontrak kerjanya sampai 30 tahun. Ya mungkin begitu. Kalau Dulunya kan 25 tahun katanya. Saya udah masuk kontrak. Tadinya kan berdua. Berdua tuh sama sama anaknya yang jaga di sini dulunya. Nah, cuman dia ngundurkan diri. Oh, gitu. Jadi Pak boleh geser sini. Jadi terpaksa saya sama istri gitu. Oh, jadi sekarang mah saya sama istri aja di sini gitu. kontraknya Bapak 25 tahun kerja. 25 tahun. Kalau panjang umur mungkin sampai selesai Pak ya? Ya, mungkin juga. Usia berapa? Usia saya sudah 60 lebih. 60 berarti kalau kontrak kerja 25 tahun sampai usia 85 tahun ya Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan Bapaknya sepanjang umur, sehat selalu, sukses selalu. Iya. Nah, ini nanam durennya berapa pohon sih Pak? Berapa ratus pohon, berapa ribu pohon gitu? Nanam durennya kalau nggak salah 305 pohon. Di lahan tanah luas sekitar 2 hektar. Itu kalau panen duriannya itu 1 tahun itu berapa kali sih Pak? Belum tahu saya. Oh, belum. Ini baru nyoba. Ini kan baru yang segede gini nih. Oh. Itu yang udah gede mah itu yang tinggal yang dulu itu. Yang dulu itu biasa panennya dapat berapa kintal, berapa kilo gitu? Kurang tahu sih. Oh, kurang hafal juga ya Pak ya. Soalnya dulu mah bukan saya gitu, orang lain yang. Kalau itu di depan ada domba Garut, domba milik siapa? Yang mana? Itu domba di depan ada domba. Ini. Itu punya majikan saya. Oh, dikira itu bukunya Bapak. Bukan. Enggak kan gaya gini Pak. Seperti kemarin kan saya silaturahmi juga yang sama tinggal di hutan, mengelola tanah sekitar kurang lebih 2 hektar juga sama Pak Nanang, mungkin Bapak tahu ya Pak ya? Iya. Nah, Pak Nanang kan jadi sama nanam bibit durian juga, masih kecil-kecil, tapi Pak Nanang sama atasannya sama bosnya itu dibebaskan. Boleh silakan Pak Nanang mau nanam singkong, mau nanam jagung, mau nanam kacang, itu buat Pak Nanang hasilnya. Kalau atasannya atau bosnya itu hanya dari hasil duriannya saja. Kalau Bapak sama kayak gitu nggak Pak? Saya sih sebetulnya tidak diperbolehkan kalau nanam singkong atau jagung. Kalau nanam sayuran-sayuran seperti kacang tanah yang di bawah boleh. Dikarenakan itu banyak belalang. Berarti luas tanah yang Bapak kelola itu yang dipagar itu Pak? Yang 6 kawat? Iya. Oh, dari mulai gerbang sana sampai belakang? Dan sampai belakang sana juga kan di sana mah gerbang untuk masuk mobil. Mobil sih kan masuk ke sini ke dalam tuh. Buat nanti jalan-jalan sana bisa. Buat panen ya Pak ya? Iya.
Nah, jadi itu teman-teman basa-basinya dulu lah. Untuk basa-basi kan gak enak bertamu langsung nanyain masalah hantu. Basa-basi dulu Pak Nanang kerja gimana? Tinggal di sini sama siapa? Oh, tinggal di sini sama siapa Pak Nanang? Pak Nanang, Pak Mehmet. Saya sebetulnya sama istri saja di sini. Sama istri berdua. Kalau anak di mana? Sama anak bertiga di sini. Oh, anak punya berapa, Pak? Anak punya 2. Punya 2. Yang satu udah nikah, udah punya anak di Jakarta. Yang satu baru kelas 5 SD. Baru kelas 5 SD. Berarti Bapak di sini sama istri sama anak yang bungsu ya, Pak ya? Iya. Nah, betul. Selama tinggal di sini karena kan areanya jalannya juga tadi cukup mengerikan ya, Pak ya? Iya. Mengerikan banget, sangat mengerikan kalau menurut saya pribadi sih karena saya orangnya penakut ya, teman-teman. Nggak tahu kalau misalkan Pak Mehmet sama istrinya mungkin pemberani. Nah, Pak Mehmet, di sini kan saya punya saudara juga ya sekitaran sini daerah Jatinunggal. Iya. Katanya kan jalan yang di atas sana tuh, Pak. Ya. Terkenalnya itu sangat angker banget, bahkan kalau misalkan saya berkunjung atau bersilaturahmi ke saudara saya malam-malam disuruh jangan lewat sini jalan yang atas karena sangat angker banget, banyak sosok-sosok makhluk gaib katanya sih ya. Makhluk halus yang suka mengganggu. Itu gimana sih? Mungkin Pak Mehmet ya tahu sejarahnya karena Pak Mehmet asli orang sini gitu. Saya sebetulnya bukan kurang tahu lagi, tidak tahu sama sekali, cuman suka dengar. Gimana tuh Pak ceritanya? Suka dengar katanya orang-orang suka ada yang ngebegal, suka ada yang macam-macam aja pokoknya kalau malam. Kalau hantu daerah sini. Kalau hantu gimana Pak? Ada sosok apa aja yang pernah mewujudkan cerita? Mungkin ada yang ngedongengin pernah nemu kuntilanak kah, pocong kah, atau apakah? Iya, makanya itu saya mah belum pernah. Gitu. Bapak sendiri mah belum pernah mengalami. Tapi kata orang pernah ada apa aja sih Pak? Nah, tapi kalau ada orang, yang dulunya di sini juga ya, dulunya di sini juga. Tinggal di sini. Yang tinggal di sini. Pekerja yang dulu mungkin ya Pak ya? Iya. Terus gimana? Dia suka kalau bahasa Sunda mah nyuguh gitu. Nyuguh teh seibarat bakar-bakar menyan. Oh gitu, iya. Jadi sesajen. Nah ya. Itu sesajen. Terus gimana Pak? Memang ada bekasnya di sebelah situ tuh. Jadi saya mah di sini, selama di sini belum pernah ngeliat. Cuman suka kata-kata orang Sunda mah. Mencium aroma sengit. Oh ya, mencium aroma-aroma. Nah, itu aroma apa aja sih Pak yang pernah dicium? Dicaroskan ku bapak tadi itu sengit naon luah gitu nyupah gitu. Nyupah. Terus bau amis mungkin apa ya? Nah, itu. Ya teman-teman, kalau misalkan bau amis mungkin ada kuntilanak atau ada pocong ya. Karena identiknya kalau misalkan ada sosok makhluk gaib, makhluk halus yang lewat sini, yang lewat depan rumah kita atau lewat muka kita, samping kita itu suka mencium aroma-aroma yang tidak sedap lah, bau amis, bau wangi, yang aneh-aneh ya Pak ya. Kadang bau menyan. Bau menyan gitu. Kalau ke rumah sendiri pernah nggak ada yang ketuk-ketuk tengah malam atau gimana? Enggak pernah. Kalau itu Pak ada kata di teh, istilahnya ada tadi itu kan kata si ibu teh, ada Nyiranda apa sih tadi teh? Nyiranda Gebay. Gitu, nah, itu gimana Pak sejarah cerita ada Nyiranda Gebay itu gimana? Itu tuh makhluk gaib atau gimana ceritanya tuh sejarahnya? Ya kemungkinan cuman saya mah cuman dengar doang gitu. Gimana setahu Bapak aja lah ceritanya, setahu Bapak. Nggak tahu. Bukannya setahu cerita dengarnya kayak gimana gitu. Ya katanya di sini tuh sebelah situ tuh. Di mana? Tuh pohon kawung itu tuh. Oh, yang belakang. Nah, di situ anak saya sama saudaranya sama halonya tuh ngelihat gitu. Dilus-elus. Siapa panjang rambutnya? Si bapak, si anak tersebut yang dilus-elus sama makhluk gaib? Enggak, makhluk gaibnya. Makhluk gaibnya dilus-elus sama anak saya gitu. Nah, rambutnya panjang. Yang masih usia 5 tahun? Iya, tapi belum di sini. Belum lagi pada main kesininya, lagi pada main gitu. Lagi pada main. Lagi pada main. Malum lah anak kecil itu pengen main katanya kesini. Ikut main. Pas di situ di bawah pohon kawung itu tuh melihat makhluk gaib katanya, panjang rambutnya dilus-lus aja gitu. Tapi nggak ketahuan hilangnya, tahu kemana gitu. Berarti itu mah bukan katanya ya Pak ya, pengalaman anak Bapak. Pengalaman anak, makanya saya juga dengar dari anak gitu. Jadi ada sosok anak Bapak yang masih usia 5 tahun tadi kan pengen main ke sini, berjalan karena Bapak juga belum tinggal di sini ya teman-teman, belum menempati rumah ini.
pengen bermain terus di belakang sana, nanti kita coba deh ke belakang sana lihat pohon boleh. kawungnya. Ya. Nah di sana itu katanya ada Nyiranda Gebay itu. Ya. Nyiranda Gebay dielus-elus si makhluk halusnya sama anak tersebut, katanya sosoknya cantik, Ya. berambut panjang seperti itu teman-teman. Ya, ya. Wah kalau cantik mah gimana ya. Nah ini kan kalau istilahnya di kita, di orang Sunda ya Pak ya, orang Ya. Sunda kalau istilah Nyiranda, nyi itu kan nyai, Ya. itu perempuan, randa itu kan berarti istilahnya janda. Ya. Kalau Gebay itu rambutnya terurai panjang. Ya, ya, ya. Berarti sejarahnya itu ada orang yang meninggalnya mungkin seorang janda rambut panjang atau gimana sih Pak? Saya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Ya kan, soalnya kan dari namanya aja Nyi Randa Gebay. Nyai itu seorang perempuan, Randa itu janda kalau diartikan nih ya Pak ya. Iya. Gebay itu yang rambutnya panjang. Apakah mungkin hantu tersebut dulunya itu seorang janda yang berambut panjang meninggal dunia? Atau gimana ya Pak ya? Kurang hafal juga. Iya. Katanya kata Bapak juga nggak tahu. Tapi Nggak tahu. kalau sekarang suka masih ada di pohon kawung tersebut atau gimana Pak? Nggak tahu sih saja sebetulnya. Nggak tahu bahkan masih ada apa enggaknya gitu di sana. Soalnya saya mah belum pernah ngeliat. Belum pernah sama sekali saya. Walaupun malam juga misalkan ke sana ngontrol misalkan. Tengah malam. Iya. Enggak. Cuman dulu juga Tengah- kebetulan kayaknya kebetulan aja anak saya. Oh, juga. jadi pas istilahnya mah kebetulan atau di istilahnya dalam Sunda itu pas kawenehan Nah, ceritanya itu. pas kawenehan Kawenehan. ningal sosok tersebut dan ditilik-tilik mah sampaikan kain lagi tuh aya Pak. Nah, itu. Ya oke. Berarti Bapak tuh pamiwong itu sok ngontrol malam teh. Kadang-kadang ambil unsur gitu. Ngontrol Biasa, supaya naon kan? sorot itu biasa. Karena inu maling mah mungkin Nah, Pak. mah mungkin ya sama tapi apa yang gerasok bidaya itu iya saya Karena pami misalkan kadun atau arageng terus buahan nembe urang khawatir asa inu maling. Nah, ari mah kan naik maling naon apa masih sampai melat. Mungkin mah anu dijagi teh ayeuna tina jamu tapi bami jamu mah kan ayeuna ge tos sabaraha kalinya. Jambu naon? Jamu kristal. Oh, jambu gaduh sabaraha pohon, Pak? Ari nanem nama jamu kristal teh 800. 800 pohon. Eta satahun sok panen sabaraha menang sabaraha ton? Ada 6 oge. Kamari aya 200-an mah penyitan 200 biji. Ada namanya ieu unggul. Diajar kene. Diajar. Nya. Berarti di Bali mana Pelayu itu nya ketinggalan loba pohon jamu tuh Eta itu. pan pohon jamu mah. Sapanjangna ya. Ya. Oke. Oke teman-teman, kita lihat aja yuk ke belakang. Saya penasaran sama pohon kawung ya Pak ya. Iya. Pohon kawung yang di belakang sambil keliling-keliling lihat kondisi sekitaran rumah Pak Memed. Iya boleh. Boleh Pak Memed? Boleh. Oke, yuk Pak Memed. Ayo, yuk. Siap.